Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngulisik, Ngulik Jurnalistik Asik. Saya Yulia. Pada kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dan dengan bahasan yang menarik mengenai fungsi media massa di lingkungan masyarakat. Tapi tentunya saya tidak akan ngobrol sendirian dong. Pastinya saya ditemani oleh teman-teman peminatan jurnalistik di Pendidikan Bahasa Indonesia. Langsung saja kita panggil mereka. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol santai, kita perkenalan terlebih dahulu. Ada siapa aja nih? Halo, saya Sofi. Halo, saya Nengsri. Halo, saya Rizka. Oke, kan tadi sudah dikatakan ya di intro bahwa kita akan ngulisik gitu ya, ngulik jurnalistik asik. Bareng dong biar rame. Oke. Boleh. Sekali lagi berarti. Selamat datang di Ngulisik, ngulik jurnalistik asik. Oke, kan kemarin kita sudah melakukan survei gitu ya, dengan responden yang dari umur 18 tahun sampai 49 tahun nih teman-teman. Jadi di lingkungan masyarakat kita melakukan survei mengenai fungsi media massa. Nah, menurut teman-teman apakah media massa saat ini sudah menyampaikan informasi-informasi yang akurat yang sesuai dengan isu yang disampaikan oleh media massa tersebut? Gimana nih teman-teman? Aku aja yang jawab duluan. Aku. Kak Sophie ya. Oke. Dilihat dari survei dan presentase di Google Form yang kita sebar, dilihat dari ini bahwa media massa pada saat ini memang sudah menyampaikan informasi yang akurat gitu terhadap isu yang disampaikan untuk masyarakat, yang mana dinamika sosial yang berkembang sekarang itu menuntut industri media massa di Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan, khususnya dalam menyongsong era masyarakat informasi nih. Nah, ini ya masyarakat digital, society 5.0. Itulah pokoknya. Benar sekali. Nah, di era ini juga jadi masyarakat membutuhkan gitu informasi yang cepat dan akurat. Namun tidak dapat kita pungkiri juga ya, di samping media massa ini kita juga sekarang adanya kemajuan teknologi komunikasi yang dimana kita sudah ada di era digital. Jadi setidaknya pasti ada dampak negatif yang bisa kita rasakan. Salah satunya di antaranya ada kayak hoax, provokatif atau pengadu dombaan gitu di antara masyarakat. Apalagi politik, pemilu nih. Tuh. Siap-siap aja nih nanti huru-hara. Aduh. Oke. Ya, gitu sih. Nah, kan tadi sudah dikatakan juga ya oleh Teh Sophie bahwasannya ternyata media massa itu tidak hanya memberikan informasi-informasi yang akurat, banyak juga hoax-hoax yang kita konsumsi secara mudah seperti itu. Nah, menurut teman-teman, apakah fungsi media massa sebagai mata dan telinga masyarakat itu sudah terimplementasi dengan baik? Atau bagaimana nih? Karena kan sekarang ibu-ibu pun sudah mengetahui nih informasi dari berbagai daerah, entah itu Papua, Jawa gitu. Bagaimana nih teman-teman? Nah, jika kita lihat dari hasil survei yang kita buat ya, nah hasilnya itu menunjukkan bahwa memang media massa ini sudah menjadi mata dan telinga bagi masyarakat, agar masyarakat itu bisa mengetahui juga mengawasi berbagai keadaan di lingkungan sekitar, bukan hanya di lingkungan sekitar kitanya saja yang dekat, tapi bahkan salah satu Indonesia atau bahkan luar negeri, karena media massa ini kan memang luas ya jangkauannya gitu. Nah, hal ini juga bersinggungan bahwa memang media massa ini gitu sekarang mudah diakses gitu, apalagi di era digital ini gitu, bukan cuman di media massa cetak, berupa cetak tetapi juga digitalnya gitu. Iya, betul sekali. Nah, lalu apakah produk atau berita-berita yang diproduksi oleh media massa ini sudah melalui proses penafsiran terlebih dahulu, penyaringan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi masyarakat secara lebih luas, sehingga tidak banyak berita yang hoax gitu yang disebarkan? Karena kan tadi sudah dikatakan ya, kita seringkali mengonsumsi dengan mudah berita-berita hoax. Nah, menurut teman-teman itu gimana sih ya? Nah, kan kita juga sudah survei ya. Menurut masyarakat, berita saat ini kebanyakan tidak melalui proses penafsiran, sehingga jadi
istilahnya itu ada berita langsung upload, jadi tidak ada penafsiran ataupun penyaringan terlebih dahulu gitu. Jadi informasinya juga kan tidak akurat, bahkan ada juga berita hoax yang tadi dikatakan yang mana bisa jadi simpang siur Iya, itu. gitu. Berarti kan ini tuh ada hasil survei ya. Hasil survei ini tuh 80% iya. dari masyarakat ini Tidak setuju. merasakan bahwa masyarakat ini seringkali Menerima berita mengonsumsi hoax. berita hoax seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, fungsi media massa ini menurut teman-teman apakah sudah ada di posisi yang strategis sebagai alat kontrol sosial? Kan tadi ya sebagai mata dan telinga masyarakat gitu ya. Nah, sebagai alat kontrol sosial dan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Menurut saya ya, fungsi media massa saat ini sudah menempati posisi yang strategis untuk sebagai alat kontrol sosial dan sumber informasi bagi masyarakat. Melihat dari responden kali ini juga banyak masyarakat yang setuju bahwa media massa ini untuk sumber informasi gitu. Dan karena mengingat sejak dulu media massa ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses perjalanan bangsa Indonesia. Jadi dan media massa ini juga berfungsi sebagai agen perubahan dan rekayasa sosial. Nah, dari situ juga kita tahu ya bahwa media massa emang di luar sistem pemerintahan. Tapi juga betul sekali yang dikatakan teman saya tadi bahwa media massa ini memang sudah memiliki posisi strategis sebagai alat kontrol dan juga sumber informasi bagi masyarakat. Karena saat ini juga alhamdulillahnya kita sudah mendapatkan kebebasan pers yang mana dengan ini tuh kita harus bisa memaksimalkan gitu tugas dan fungsi dari media massa tersebut di kehidupan kita yang saat ini, yaitu berdemokrasi. Kan tadi disebutkan ya bahwa pers itu bukan bagian dari pemerintah, tapi pers juga berfungsi atau apa ya, berperan gitu sebagai yang mengontrol kehidupan pemerintah dan juga kehidupan kita di masyarakat gitu, sehingga masyarakat pun tahu apa yang terjadi di dalam gedung DPR kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, media massa berpengaruh dalam pembentukan karakter individu. Kan tadi juga dikatakan ya, dan berdasarkan hasil survei juga 80% dari masyarakat itu seringkali mengonsumsi berita hoax. Berarti kan media massa berpengaruh atau tidak gitu dalam pembentukan karakter individu yang bisa membentuk sikap kritis dalam mengonsumsi atau dalam menerima berbagai informasi yang disampaikan oleh media massa. Menurut teman-teman bagaimana? Yang saya rasakan sendiri juga memang hal positif dari adanya media massa ini adalah memberikan kita sikap kritis gitu dalam melakukan atau menerima media informasi gitu dari media massa. Nah, dan dari hasil survei juga ternyata memang yang merasakan hal tersebut bukan hanya saya saja, tetapi orang-orang yang ada yang di survei ini juga merasakan bahwa memang dari setelah menerima media massa tersebut mereka terlatih gitu untuk berpikir kritis gitu. Setidaknya ya. Jadi apa yang diterima itu juga memang harus di filter ya, betul, difilter agar tadi tidak terkena hoax itu. Jadi kemampuan berpikir kritis ini memang juga perlu ditimbulkan ya, iya, ditimbulkan begitu oleh setiap individunya. Tapi sebaliknya nih, Riz, karena di mana si individu itu tidak bisa menyikapi media massa ini dengan baik, jadi biasanya dia bisa juga akan membuat dia membentuk perilaku yang konsumtif ya, bisa melalui iklan atau konten-konten lainnya gitu di media sosial. Jadi mudah termakan apa yang ada terhasut gitu ya, iya, ya di media massa tersebut. Nah, kan tadi kita lumayan berat ya gitu ya, membahas mengenai fungsi media massa sebagai pengawasan, terus sebagai kontrol sosial, sebagai penafsiran pesan ke masyarakat.
Nah, adapun kan fungsi media massa selain yang tadi disebutkan itu kan sebagai sarana hiburan nih, sebagai media hiburan gitu. Nah, apakah teman-teman sudah merasakan adanya hiburan dari berbagai platform media massa? Bagaimana nih Pental? Mungkin kita lihat dari survei dulu, mereka banyak yang berkata setuju ya dengan fakta bahwa media massa di masyarakat adalah bisa juga menjadi sarana hiburan. Karena sebetulnya mau disadari ataupun tanpa kita sadari, di dalam media massa ini, mau di media sosial, di media cetak atau di televisi, itu kita bisa menemukan banyak hiburan gitu. Di televisi kita bisa lihat dari adanya film, sinetron atau talk show atau lainnya. Begitupun di media sosial seperti ada yang sering kita buka, ada TikTok, Instagram, YouTube dan lainnya. Itu mungkin emang betul sekali ya, kita bisa setidaknya ada hiburan gitu dari media massa yang kita baca gitu. Tapi sayangnya mungkin masih banyak orang-orang yang menganggap media massa ini sepele karena mungkin masih banyak yang juga belum suka literasi atau lainnya. Tapi itu harus kita ingat bahwa media massa itu terdapat hiburan yang mana bisa melepas rasa penat kita nih, atau rasa lelah kita abis kerja, abis kuliah ya, atau apapun itu. FYI gitu ya, aduh FYI. Ketika saya pernah membaca suatu berita di media massa online seperti Kumparan, Detik.com, itu kadang di sana itu tidak hanya berita yang berisi tulisan gitu, tapi ada kayak gambar-gambarnya yang kayak ketika saya baca, ternyata ada gambar, jadi saya melihat gambarnya, beritanya jadi lupa lagi gitu. Tapi setidaknya itu bisa mengobati kejenuhan kita ketika membaca berita di suatu media massa, gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, kan tadi itu selain media massa bisa bisa berdampak negatif dan juga positif seperti tadi yang perilaku konsumtif, terus juga positifnya kita bisa berpikir kritis. Nah, apakah pernah gitu dari teman-teman merasa terpengaruhi atau kayak merasa diajak dalam berita yang diproduksi oleh media massa, entah itu yang teman-teman baca atau yang teman-teman lihat? Kayak gimana nih teman-teman? Yang saya rasakan sendiri ya pastinya gitu, bukan hanya aku aja, pasti kalian juga pasti akan merasakan gitu dampak dari setelah kita melihat atau membaca media massa gitu, mau berita mau apapun itu yang ada di sosial media gitu. Nah, contohnya saja di bidang pendidikan gitu ya. Kayak kita misalkan lihat konten yang produktif, lihat konten nih, orang ini selalu bikin konten-konten pengetahuan, ilmu pengetahuan apapun gitu. Dia itu pintar, keren, itu pasti kita selalu merasa dampaknya tuh kita pengen Mendorong kayaknya kita harus gitu tuh. kayak gitu. Betul Jadi, banget. dampak positif yang kita ambil kalau kitanya memang melihat media massanya yang baik, pasti dampaknya ke kita pasti positif gitu. Kecuali ya itu dia, makanya kita harus ada memfilter gitu, memfilter media massa yang kita lihat kayaknya ini negatif, nah jangan ditiru gitu. Betul banget. Lihat dari survei juga, mereka banyak banget yang setuju bahwa mereka terpengaruh nih sama media massa gitu yang mereka baca dan juga lihat. Sebenarnya sih untuk aku, tadi kata Rizka juga, aku juga sama ya sama Rizka, lebih terdorong mungkin dari berita-berita pendidikan. Terlebih lagi kita memang harus fokus di akademik ya, sekarang lagi kuliah. Jadi itu ngerasa kayak wah emang kita harus gitu tuh gitu, biar kita bisa ngejar impian kita nanti. Mau di Ayunda gitu ya, Cinta Laura, keren banget. Konten-konten YouTube-nya yang bikin kita termotivasi. Nambah pengetahuan. Bener, anak bangsa. Oke. Nah, berkaitan dengan tadi nih, kan survei juga mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat itu merasa terpengaruhi oleh media massa gitu. Nah, salah satu fungsi dari media massa juga kan ada sebagai penyebar nilai-nilai atau transmission of value gitu, dimana nilai sosial yang yang dikemukakan oleh berita di suatu media massa itu kan tergantung dari kita berpandangan, kita melihat berita itu dari sudut pandang mana gitu. Nah, kan banyak juga nih kasus-kasus kriminal yang ternyata si penjahat itu tuh
termotivasi atau terinspirasi dari berita-berita kriminal yang mereka lihat gitu. Kayak misalnya di drakor ada salah satu drakor yang menceritakan bahwa ketika si penjahat itu ditangkap oleh polisi, penjahat itu bilang bahwa dia terinspirasi dari penjahat yang melakukan kejahatan yang sama, sehingga dia pun punya operandi atau operasi kejahatan yang sama dengan apa yang menjadi inspirasinya. Nah, menurut teman-teman itu gimana? Nah, sebenarnya ini berhubungan dengan yang tadi kita bahas ya, bahwa memang pengaruh media massa ini bisa positif, bisa negatif. Yang positifnya tadi kalau misalkan ini kita jadi terpengaruh untuk bisa melakukan hal positif seperti apa yang ada di media massa tersebut. Namun nih berita-berita kriminal ini ternyata gitu, selain hanya untuk menginformasikan, tapi ada juga orang-orang yang justru terpengaruh dengan tindak kriminal tersebut. Seperti tadi yang ada di drakor juga kan, itu drakor itu sebenarnya ada di dunia nyata yang dimasukkan ke dalam drakor gitu. Berarti itu nyatakan adanya ya. Nah, otomatis berarti hal itu, media massa itu berpengaruh gitu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk tindak kriminal itu. Jadi ada memang beberapa orang yang setelah melihat suatu media massa, berita tertentu, dia terdorong untuk melakukan itu. Serem banget ya sih. Jadi ya itu dia. Jadi seperti yang kemarin dikatakan oleh dosen praktisi kita dari Kimparan itu Pak Rahmadi. Ternyata setelah dianalisis berita kriminal itu lebih banyak diminati gitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa ada sebagian yang memang menikmati itu hanya untuk pemberitaan saja, tapi di satu sisi ada juga orang yang terpengaruh dari berita kriminal tersebut begitu. Sebenarnya beliau juga Pak Rahmadi ya mengatakan bahwa selain mengapa nih jurnalistik itu lebih suka dari mereka ngeliput berita-berita kriminal, karena selain banyak diminati juga impact bagi perusahaan itu besar. Beliau mengatakan seperti itu, dari mulai karena saat ini lebih banyak kayak live YouTube kan, mereka atau live apapun itu lebih banyak diminati itu, jadi impact ke perusahaannya itu lebih besar gitu. Perusahaan juga mencari keuntungan karena memang dari riset itu banyak yang diminatinya tindak kriminal. Jadi perusahaan mendorong si jurnalistik itu harus mencari berita informasi yang tentang kriminal tersebut. Bahkan banyak ya di lapangan yang kemarin dikatakan oleh Pak Hamadi bahwa jurnalis atau wartawan itu seringkali bersamaan gitu ya, ke kantor polisi, sharing untuk mendapatkan berita yang eksklusif seperti itu. Benar banget, sampai rela tidur di luar ya kayaknya mereka. Karena jadi bisa inti ya dari fungsi media massa sebagai penyebar nilai-nilai itu balik lagi ke kita, di mana kita bisa menyerapnya. Ketika kita membaca media massa, kita harus bisa berpikir kritis. Nah, seperti itu. Nah, menurut teman-teman, apakah fungsi atau apakah penting gitu setiap media massa itu mengimplementasikan semua fungsi media massa di masyarakat? Karena kan kemarin itu sempat dibahas ya bahwa media massa yang baik itu adalah media massa yang ideal itu media massa yang mengimplementasikan semua fungsi media massanya seperti itu. Nah, menurut teman-teman itu gimana? Menurut saya ya seperti yang sudah Yulia sampaikan, bahwa fungsi media massa yang ideal itu media massa yang mengimplementasikan fungsi media hampir semuanya. Dan dilihat dari responden yang sudah mengisi survei yang kita berikan, hampir semuanya menyetujui bahwa media massa ini harus mengimplementasikan fungsi media massa di masyarakat. Ya, karena supaya mungkin balik lagi ke tadi, di mana fungsi media itu sebagai pengawasan, penafsiran, penyebaran nilai-nilai, sebagai media hiburan, terus ada impactnya juga buat setiap individunya. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya untuk media massa mengimplementasikan gitu fungsi media sendiri untuk masyarakat. Nanti kita simpulkan aja bareng-bareng ya. Kan tadi sudah kita bahas fungsi media massa sebagai pengawasan, sebagai penafsiran, penyebaran nilai-nilai, dan juga sebagai media hiburan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kita merasakan bahwa fungsi tersebut sudah dirasakan. Sudah kita rasakan bersama itu. Dan berdasarkan hasil surveinya bagaimana nih Teh?
di sini surveinya menunjukkan sih semuanya Menyetujui. dari semuanya ada 76,9% setuju. Mungkin hanya ada sebagian poin-poin yang mereka tidak setuju dan sangat setuju gitu. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, maka kita tarik terlebih dahulu ya benang merahnya. Fungsi media massa di masyarakat itu sudah berjalan dengan cukup baik, dan kita berharap semoga seluruh media massa dapat mengimplementasikan semua fungsi media massa di masyarakat. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sebagai pemandu, saya Yulia Awalia. Saya Sofi. Saya Nengsri. Saya Rizka. Sampai bertemu di Ngulisik Asik selanjutnya. Bye-bye. Gak usah dikat, kita gak bakal ada yang ngomongin. Ini ada aku. Benar sekali. Nah, jadi di era ini PPI Oleh masyarakat. Pengajian fungsi media massa di dalam masyarakat itu sudah berjalan dengan cukup baik.